Aduh, aduh. Ya, saya ini juga bingung ya. Ntar. Ada satu orang yang harus saya panggil. Sini bentar. Saya tadi kan dibilangin, Sak, coba beragu kreatif. Kreatifnya zaman kemarin, bikin pesawat-pesawatan, ya kan? Terus saya udah bikin. Terus kenapa di sini ada kayak gini? Ini lebih keren. Jadi ini enggak. Saya telan aja ya. Tuh kan? Dua. Tadi katanya ada model-model cantik. Sekarang kok cantik. Kok cantik. Baik, kita kenalan dulu pemirsa. Kita sudah masuk ke Plong. Nyampah. Dan sekarang sudah ada di Plong dan saya kedatangan teman-teman yang luar biasa, teman-teman yang mainannya juga biasa di luar. Benar nggak sih? Iya. Kedatangan dari teman-teman dari Drone Pilot. Apa kabar? Baik. Bentar, saya lupa namanya siapa ya? Kita kenalan dulu. Halo, dengan siapa ini? Agung. Mas Agung, kemudian Mas Fahmi. Fahmi. Agung Agung juga. Agung 1, Agung 2 ya. Oke, biar kelihatan keren. Kemudian Afid dan temennya. Oh, nggak kelihatan temen, Mas. Baik. Ini tadi sebetulnya saya benar-benar main-main ini. Dibilangin kalau maunya ternyata harus kreatif, harus pesawat-pesawatan. Nah, ternyata ini nggak keluar biaya. Sedangkan pas waktu saya masuk ke sini ada sesuatu yang spesial. Ini terbentuk drone dari mana nih? Ini apa namanya? Drone ya? Drone. Oh, kalau maunya main satu lawan satunya imbang itu drone ya? Iya. Drone itu Oh, drone. drone. Oh, ya. Masih konsen. Baik, kenalin dulu Mas, teman-teman drone ini. Siapa yang mau kenalin dulu nih? Saya Agung ya. Main drone ini sejak tahun 2011. 2011. Jadi itu awal ada drone. Saya sudah mulai merakit. Zaman dulu masih rakitan, ini udah bagus. Oh, ini rakitan. Oh enggak, yang ini udah banyaknya udah jadian. assembly ya? Kalau dulu tuh masih yang bikin sendiri gitu. Jadi lebih susah dan masih mahal. Oke. Terus kemudian kesini ternyata banyak yang sudah mulai beli dan model yang begini ini sudah dijual bebas dan maksudnya murah, jadi banyak orang beli. Nggak pakai resep dokter ya? Oh nggak pakai. Oke, jual bebas ya Jual berarti ya? bebas. Ya. Terus akhirnya kita bagaimana ada perkumpulan untuk ini karena kan setelah kita data ternyata sekitar 40 orangan di Surabaya itu 40 orang yang pemilik drone atau pencinta drone? pemilik drone. Maksudnya bukan pemiliknya, sebetulnya lebih ya, masih banyak, cuman yang kita bisa rangkul dan kita ajak di dalam komunitas ada 40. Oke. Nah, kita kemudian komunitas ini juga bersamaan dengan di Jakarta, di mana-mana juga booming itu di tahun 2014-2015 ini. Mulai akhirnya karena banyak kita harus mikir sebuah organisasi di mana organisasi itu harus istilahnya sah dan bisa mewadahi, bisa mengajari, bisa menjadi komunikasi dengan pihak luar. Ya, yang menarik adalah ini jadi satu organisasi, jadi satu komunitas yang punya organisasi dan harus sah. Ya. Sahnya lewat KUA atau lewat mana ini? Yang mengesahkan siapa nih? Ini kita pakai ini kalau kalau kita yang di Jakarta ini jadi ABDI, Asosiasi Pilot Drone Indonesia itu asli ya, ABDI. Asosiasi Pilot Drone Indonesia itu aslinya di Jakarta. Kita ini cabang Jawa Timurnya. Di Jakarta ini disahkan oleh notaris berbadan hukum dan bisa mengeluarkan sertifikasi buat pilot-pilot drone ini. Nah, jadi selama ini orang terbang nggak ada yang punya sertifikasi, ya kita harus memberi sertifikasi. Tetapi sertifikasi ini berbeda sama SIM atau lisensi ya. Dia adalah sebuah sertifikasi yang dikeluarkan oleh badan hukum ABDI ini. Nah, biasanya kalau kita ini kan digunakan untuk foto udara, untuk video, dijual ya. Nah itu kebanyakan pembeli itu meminta apakah pilotnya sudah bersertifikat. Nah kita ada sertifikasi. Jadi larinya ke sana ya? Iya, makanya kita dari basicnya di Jakarta ini kita kita buka yang di Jawa Timur. Jadi nanti kita memang belum mengadakan sertifikasi untuk di Jawa Timur. Mungkin bulan depan atau setelah puasaan ini kita ada sertifikasi, tetapi ya udah kita udah 40 orang ini udah siap untuk disertifikasi. Tinggal kita kapan dari Jakarta datang tim-timnya mengadakan sertifikasi. Jadi kita semua pilotnya sudah tersertifikasi sudah sah, bagus ya. gitu. Sudah sah ya. Berarti sudah bisa untuk membuat bisa untuk jualan. Membuat movement geraknya itu. Jualan. Saya kira buat adik Mas. Tapi ngomong-ngomong Mas siapa tadi? Mas Fahmi. Mas Fahmi tertariknya dari drone ini dari kapan ya Mas? Atau seperti apa?
Pingin terbang tapi takut mungkin. Iya. Jadi Jadi memang nerbangin drone. saya baru kenal drone ini tahun lalu 2014. Anak mana tau drone itu Mas? Karena 2014. ya, Oke. karena memang tadi Pak Agung ngomong boomingnya memang baru tahun lalu. Jadi bersama dengan booming itu saya kenal drone ini terus, dan kebetulan saya memang mulai dulu senang fotografi dan videografi. Oh, terbantu dong. Ya, Iya, sehingga saya untuk buat aerial video nggak perlu sewa helikopter lagi kan gitu. Iya, Pak. Kemarin saya nyewa tuh mal. Pas waktu saya nikahan juga sewa helikopter. Tiga. Pas waktu teleponnya mau datang saya bangun, Pak. Istrinya hilang, nggak jadi nikahan, helikopternya bohong. Sengsara kan hidupnya. Ya itu, jadi tertariknya dari situ. Terus cuma ini kan benda terbang yang mengangkut kamera gitu ya. Oke, harus Sehingga- safety dong. Iya, harus safety, dan saya juga baru di terbang menerbangkan itu. Nah, sehingga ya saya harus belajar Belajar menerbangkan. sama yang lama. Iya. Betul. Belajar. Jadi memang itu tantangannya, sehingga saya harus mulai belajar untuk menerbangkan basic. Ya. Ya, Basicnya ini- dari gituin. Dari pesawat kertas bukannya. jadi basicnya memang ini dari air modeling gitu ya. Oh, jadi berarti model juga ya Mas ya? iya betul. Modeling. Udah kelihatan toh? Kelihatan. Jadi Modelnya lebar. Oke. jadi itu, sehingga dengan belajar basic itu terus akhirnya saya coba nerbangin, terus ketemu teman-teman ini. Sehingga saya oh iya ya, kalau bersama itu pertama belajarnya lebih enak gitu ya, saling tukar pengalaman. Terus juga ini ada asosiasi ya, apa semacam kumpulan yang cukup bisa dibuat untuk apa, tempat untuk sharing dan sebagainya. Oleh sebab itu saya gabung, dan ya alhamdulillah saya punya teman-teman yang cukup ini cukup kompeten di bidang drone ini. Wih. Wah. Wah, baik. Wih, Mas. Jaga aja, Mas. Wah. Ada alien. Oke. Oh, kita ada kameranya. Ya, buat foto udara. Jadi kita foto-foto bisa pakai ini. Oh, bisa foto-foto pakai ini. Iya. Juga kalau apa namanya? Kepanasan mungkin pakai ini bisa ya. Iya. Adem, Pak. Adem ya. Oke, Mas Fahmi. Ya, ini pemirsa sambil kita coba diterbangin ya. Jadi ternyata nggak bohong kalau dia bisa terbang ya. Wah, hebat. Mas, berapa lama nih? Oke, dari Mas Fahmi saya ke sebelah. Mas siapa tadi? Agung juga. Mas Agung 2 ya? Aku dua. Agung juga. Udah hidup ya? Oke. Ke sebelah Mas Agung 2. Mas Agung 2 ini tadi Mas Agung 1 benar-benar bikin saya kaget, Bro. Bener. Janjian dong. Iya, jangan percaya sama yang sebelah sana. Kaget kalau saya pinter terbang gimana? Mas Agung 2. Belajar nerbangin berapa lama sih? Yang standar untuk orang sejenis saya gitu. Kalau nerbangin biasa mungkin sekarang sudah mudah ya. Soalnya kan sudah canggih, ada GPS-nya itu. Cuman Oh, GPS itu kalau kesasar itu. ya, tapi ini buat sini. Saya punya GPS, biasanya kalau kesasar itu saya pakai GPS. Jari ini penduduk setempat. Jadi saya tanya-tanya sama penduduk nggak nyasar. Jangan tahu apa sudah dijawab. Kalau untuk menerbangkan saja mudah, cuman kalau untuk safety-nya, mengerti Mengendalikan. caranya yang baik gimana itu kita butuh latihan terus-menerus. Nah, itu berapa lama secara intensif? Intensif ya, kalau latihan terus sebulan itu bisa, Mas. Bisa? Iya. Kalau Mas Agung berapa lama? Ya sebulanan sama Pak Agung ini saya dilatih Pak Agung. Ah, yang dilatih dia. Jadi ya jago ya. Nah, kalau maunya ini biasanya kalau maunya harus apa namanya? Yang bisa untuk menerbangkan ini ada syaratnya nggak? Mungkin dari Mas Hafid. Afid, ya. Kalau untuk syarat terbang sih tetap ada ya. Yang utama kita harus punya armadanya itu. Armada maksudnya Unitnya Oke. itu. Terus yang kedua kita tahu apa prosedur-prosedur untuk menerbangkan dia.
Nah, itu kita harus tahu fungsi dari remote-nya itu. Nah, kanan kiri naik turunnya itu. Nah, setelah itu kita harus tahu juga apa suasana lapangannya saat kita mau terbang itu. Aman atau enggak untuk kita melakukan terbang itu. Ya, dari cara-caranya ini kayaknya ada benar-benar satu hal yang spesifik ya. Kalau Iya. drone sebetulnya spesifiknya buat apa sih Mas? Gunanya apa sih? Ya, kegunaannya sih kalau untuk kita saat ini sih ya Buat untuk seneng-seneng? ya untuk foto-foto atau untuk ada beberapa yang video untuk bekerja kayak gitu itu. Itu ya. Heeh, Dan apa namanya? Mungkin bisa mengcover sesuatu dari atas. atas, Mm-mm. capture dari atas tapi tanpa biaya yang yang membentang, terbatas ya. heeh. Oh, gitu. Gitu. Ya ya ya. Nah, sudah berapa lama juga main drone? Saya sih kalau mulai menerbangkannya ya mulai tahun 2015 ini. Ya, tapi secara spesifik kegunaan drone apakah itu hanya untuk hobi atau pekerjaan yang itu atau mungkin di luar sana punya kegunaan apa misalkan? Untuk saat ini sih belum. Kita cuma pakai yaitu untuk hobi, terus untuk foto-foto, video itu aja sih. Mungkin ada yang merasa punya kegunaan lain nih, yang lain bisa. Sebetulnya yang paling berguna Mas Agung ini dia emang di bidangnya membutuhkan. Di bidang apa nih Mas Agung? Bidang video dan foto. Oh, Kalau dulu kan drone dipakai buat pemetaan. oke. Jadi kalau misalnya suatu area berapa itu kita bisa memetakan area ini berapa hektar itu pakai drone bisa. Pakai drone bisa ya. Pakai drone bisa. Saya pernah nonton di film tuh bisa nyerang juga ya. Oh itu film drone. Ah. Saya bener sumpah serius. Keren banget. Oke, saya mau ke sebelahnya. Pertanyaan saya cuma satu. Dari tadi ngapain aja diem teman-temannya main? Dengerin teman-teman. Oh, dengerin teman-teman. Oke, kayaknya anggota paling baru siapa di sini? Baru semua. Baru semua. Jadi dideketin. Jadi baru semua. Masuknya barengan. Barengan. Enggak, satu-satu masuknya. Satunya. Kalau barengan Nggak cukup. Nggak cukup. Pak. Iya, nggak cukup. Nggak cukup. Kayaknya yang paling muda ya? iya, Iya. paling muda dia nggak ngerti. Padahal saya paling tua loh. Seneng loh jadi orang tua. Mbak, begini saya mau tanya. Yang paling sulit dalam nerbangin drone pada saat apa sih? Yang paling sulit pada nerbangin drone ini mungkin kita pada saat orientasinya yang ketika kita sudah jauh orientasi itu kan nggak kelihatan mana yang depan mana yang Ini belakang bahasa planet mana nih? Saya orientasi maksudnya apa nih? arah. Oh, arah. Oh, I see. You using English with this conversation. Okay, I will talk with what that. Orientasi I bahasa love you. Indonesia kan. Saya disorientasi biasanya. Ya itu. Bilang arah. Iya, kalau paling susah kalau kita udah disorientasi. Oh. Kita nggak tahu mana yang Bisa depan. terjadi disfungsi ya? Iya. Oh, Jangan disfungsi diterusin. lain. Beda. Loh. Saya kan bilang jangan diterusin. Nah, kalau umpamanya terjadi semacam ini, pernah kejadian nggak drone-nya hilang? Kalau umpamanya biasanya layangan disambit wong gitu, Mas. Selama ini belum pernah dan nggak minta. Nah, Nggak minta karena ya, Enggak, Kejadian. terbangin aja di daerah saya, Mas. karena juga bisa membahayakan orang lain kan kalau jatuh. Mungkin di atas rumah orang, di atas mobil orang, di atas kepala orang itu kan berbahaya. Oh, Makanya sakit itu. barang ini yang paling Mas, ringan, pakai Hah? tangan satunya ya. yang paling ringan 1,5 kilo kan. Paling ringan 1,5 kilo. Ah. Oh, berarti lumayan. Yang ini Letak bisa ya? 2-3 kilo. Oh, oke. Sekarang dari apa namanya drone sendiri punya spesifikasi apa sih tingkatan drone-nya? Misalkan ada drone yang untuk pemula, ada nggak sih Mas Agung? Oh ada. Jadi Kalau misalkan saya nggak pernah nerbangin drone, saya biasanya nerbangin helikopter itu bisa nggak? sudah. Ya susah nerbangin helikopter, drone kan gampang banget. Oh gitu ya? Mas Ini- harus belajar sama saya berarti. Oh gitu ya. Belajar bohong. Kalau drone itu sangat gampang. Jadi apalagi kalau di luar dia udah ada GPS, kita Oke. tinggal naik, udah Oh. naik lepas tangan dia diam. Kita ke kanan, jalan kanan lepas tangan dia diam. Jadi udah gampang sekali. Jadi seperti kayak menggerakkan sesuatu gini-gini itu sudah gampang sekali. Beda kalau dulu kita RC aero modeling pesawat atau Oh ya, helikopter susah-susah. itu susah, nggak bisa Saya kita diam. nggak bisa nerbangin itu, Ah, karena jadi- saya nggak punya. Oh. Susah banget. Nah, jadi sekarang jauh lebih gampang, terutama yang saya terbangin barusan itu Phantom.
Itu paling gampang jadi dan paling banyak terjual. Mungkin kita udah jual ribuan unit kali ya yang model-model gini. Udah Oke. ada di Indonesia tuh ribuan unit. Harga berapa kisaran? Harga kisaran 15 jutaan. 15 jutaan? Ya, jadi itu sudah termasuk yang paling murah lah istilahnya dalam kondisi full speknya ada kamera yang 4K. Oh, Nah, sudah yang seperti sudah itu. bagus-bagus lah istilahnya. Standarnya udah bukan mainan ya. Kalau ada drone yang tidak memakai GPS dan jual di mall itu biasa cuman namanya mainan dan barangnya pasti lebih kecil dari 100 ribuan kali ya? bukan 1 jutaan tetap. Hah? Pasti harganya sekitar 1 jutaan. Cuman ya begitulah, cuy, dia mainan. Beda kelasnya. Baik, pemirsa biar lebih lihat lagi sesuatu yang istimewa, ini kita punya visualnya pas waktu mereka lagi terbang-terbangin, kayak Gatot Kaca aja, ngintip mungkin ya di bawahnya tuh. Ini dia visualnya. Lebih murah atau lebih mahal? Malah lebih mahal. Oh. Nah, ini pertanyaannya adalah tangan siapa tadi ya? Kalau menyerakitan itu berarti lebih ke arah ego ya? Ganti. Customize ya. Oh, sesuai dengan keinginannya. Lama terbang. Kok ada gambarnya dia ya? Kita balik tua tadi. Mas, pernah nggak pas waktu ini ada kejadian misalkan kecelakaan yang paling fatal pas waktu nerbangin drone? Kecelakaan itu biasanya Maksudnya di unitnya? oh di unitnya Ya. banyak, misalnya baling-balingnya masih satu udah jatuh ke laut 2 kali jadi hilang. Loh, emang nih mas, ketemu Kenny lah Iya, dipakai main sama dia. sama manusia ikan. Terus dia iya. Anjir Roro Kidul biasanya hati-hati loh. Tetep ya. Nah, ini gambar yang diambil dari atas ya, dari drone ya. Stabil ya. Iya, Nah. karena emang ada bal yang tinggi. Ini apa namanya? Untuk atmosfernya sampai berapa untuk mereka bisa stabil tekanan udaranya? Nggak ada batasan. Selama ini bisa terbang sampai sekitar kalau standarnya dia settingan pabrik itu 500 meter ke atas. 500 meter ke atas. Tinggal maksudnya sampai 500 meter, tetapi kita bisa ngerubah bisa lebih dari Orang itu. Indonesia emang hebat ya. Bener-bener ya. Nah, kalau maunya untuk masuk ke sini 500 ke atas, bagaimana dengan angin? Dia sangat kuat sama angin, nggak ada masalah. Karena ini tipikalnya namanya drone, bukan mainan, jadi sama angin dia kuat. Oh, Nggak ada masalah. baiklah. Fungsinya GPS itu untuk itu. Jadi dia ngelok posisi. Angin sekencang apapun dia tetap di posisi itu. Nah, cuma efeknya kalau anginnya tambah kencang, dia kekuatan untuk mempertahankan itu kan lebih besar, sehingga ya baterainya bisa lebih cepat karena ini Lebih cepat habis. Oh, ini pakai baterai ya? Betul. Oh. A2 apa A3? Ini baterainya pakai lithium polimer. Yang bisa tahan sampai Macam-macam. Kalau Phantom bisa sampai 15-20 menit. Oke. Kalau Valkyrie Nah, itu bisa 20. berarti itu ada warningnya ya di saat apa namanya kita terbang lagi asik nih. Terus kemudian kita nggak sadar kalau itu above dan 15 menit. Ya, jadi Ada warningnya nggak? jadi ada istilahnya telemetri. Jadi memberitahu ke unit remote ini Oke. bisa berupa bip 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 gitu, beeping. bisa angka di situ sudah berapa menit atau voltasenya udah berapa yang harus tarik turun. Ada juga yang bisa vibrate. Oke. gitu. Yang ini punya siapa nih? Ini punya saya kebetulan. Unitnya yang mana? Yang gede itu. Oke. Saya nggak percaya kalau ini punya Mas Fahmi. Kalau nggak diterbangin, coba deh. Waduh, sebetulnya kebetulan antena Tuh kan alasan kan? Alasan kan? Tuh kan alasan kan? itu mesti ada 2 antena. Oh, iya. Bener-bener. Nggak kelihatan soalnya Nah, berat ini- banget badannya. Ini ada monitornya. Oh. Jadi kalau Pak Agung tadi pakai monitor di sini, Heeh. nah kalau ini built-in monitor di remote-nya. Nah, kalau maunya dari sisi utilitiesnya, lebih praktis mana dengan yang seperti ini atau seperti ini? Mungkin dari Mas Agung 2. Praktisnya sama-sama praktis ya. Kalau ini pakai smartphone tentu
lebih lengkap dia. Bisa ngatur fotonya, ngatur video, ngatur shutter, semuanya bisa Oke. dari situ. Kalau sini mungkin kita cuman previewnya, terus telemetrinya, ketinggian, distance-nya gitu. Tapi Jadi, sama-sama praktis Sama-sama praktis. Nah, kalau maunya dari kita orang awam nih, drone 1 unit, ada kamera di dalamnya. Berarti kan ada 2 operating system yang harus dilakukan, yaitu kamera sama drone-nya, bener nggak? sih. Bener. Nah, Tapi- yang satu yang operatingnya siapa? Kalau yang untuk Bisa yang langsung ini sendiri. ada 2 emang. Yang ini, model yang Profesional, ini biasanya yang Inspire. udah 2 itu profesional. Yang 2 profesional. Ya, kalau yang untuk belajar biasa 1, profesional itu seperti Inspire itu punya 2 remote, 1 dia khusus untuk arahin kamera, yang 1 untuk nerbangin. Jadi konsentrasinya udah terpisah. Dan itu profesional biasa untuk video. Sedangkan untuk foto udara mungkin tidak perlu karena kan diam ambil foto, diam ambil foto. Kalau video sambil bergerak dia ambil 1 titik, yang konsentrasi melihat titik itu sih pilotnya, Ya, ya, kamera, yang nerbangin tinggal lewat. Dia nggak mikir bagaimana adep kameranya udah diarahkan sama si pilot kameranya. Wah, saya jadi pingin nih. Tapi kalau maunya juga pemirsa menginginkan untuk bisa bergabung dengan Anda semuanya, kira-kira saya harus ngomongin dukun terdekat sebelah mana nih? Oh, ini dia nih ya. Ya, bisa Dengan Mas hubungin saya, Afid. Afid. Jadi Iya. kalau maunya pas waktu tabrakan dikit, Afid ya gitu. Oh, sakit. Mas Afid di mana? Di sini. Mas. Ntar. Mas mainan drone apa jualan bacan, Mas? Dua-duanya. Cincinnya keren loh. Iya ya. Oh, jadi ngejualin drone lewat bacan. Iya. Di mana Mas kita harus hubungin? Ya di nomor telepon saya di 081335281141. Ntar. Pemirsa ada yang nyatet nggak nih? 081 335 335 28 28 1141. 1141. Iya, itu. Aku kira masih ada lagi. Balik lagi dong Mas. 08. 081 335 28 Ya. 1141. Nah, itu baru Nah, bagus tuh ya. Oke. Jadi terus untuk alamat di mana? Alamat bisa di Jalan Baratajaya, Gang 19 nomor 57B. Tuh, cuketnya rumahnya itu. Nggak penting. Yang pasti rumahnya orang. Nah, selama ini kalau udah punya drone seperti ini, utilitasnya biasanya disewain, dipakai sendiri atau apa sih? Kalau dulu ya, zaman awal-awal ada drone, itu mungkin pemilik drone 80% disewakan. Oh, karena saya nyewa tuh mahal banget. Ya, Mas. saat itu mungkin tahun 2011 sampai 2014, tapi cenderung ke 2015 ini semakin banyak orang memiliki drone, akhirnya orang untuk jualan sewa itu menurun. Mungkin sekarang cuma 50-40%. Sisanya itu emang hobi. Seneng aja untuk ngambil-ngambil foto, dia perjalanan ke luar kota. Ya, ngambil dikeluarin, foto, diingetin ya. Terus biasanya kita ke Borobudur, kita cuman foto dari bawah, kali ini Borobudurnya dari atas, kan beda. Oh. Jadi orang-orang sekarang kebanyakan untuk keperluan pribadi juga hampir 50%. Jadi kita nggak usah naik-naik ke atas ya. Nggak Tenang, dari sini aja. Iya, jadi nggak usah sampai sana udah dideketin. Tapi beberapa daerah sekarang, terutama candi gitu-gitu ya, sekarang sudah ada larangan terbang sih. Larangan terbangnya tapi berupa melapor lah, istilahnya jangan sembarangan terbang. Gitu. Ya. Mas, speednya dari drone sendiri sampai berapa sih? Speed itu tercepat bisa 100 km per jam. Bisa itu. Kalau kita lagi cepat-cepat, ingin segera kembali, kita tarik, arah kita itu bisa 100 km per jam. Panelnya kayak apa kalau maunya untuk speed? Ada Bisa di sini. dong kamera di Oh, kalau banyak ini. Jadi kayak yang ini ada sedikit. ketinggian, Oke. ada di stand ini jarak. Jarak. Jadi ketinggian berapa? Kalau ke sana berarti dari sini ke sini berapa? Itu jarak. Oke. Terus kecepatan ini vertikal, Velocity, ya. vertikal ini horizontal, ini kecepatan. Vertikal ini kecepatan naik. Oke. Kalau ini horizontal speed, nah Oh. kecepatan ini. Nah kita kalau kecepatan ini bisa baca dari sini per 0,0 meter per berapa per menit. Nah, Nah, itu berarti kalau untuk mau nambah masing-masing ini ada di semuanya jadi satu panel ini ya? ya tinggal dikontrol. Kalau maunya untuk yang dari Phantom ini ini apa namanya? Oh, ini kalau kita ini bahaya kalau di dalam ruangan. Ini untuk di luar ruangan karena dia sudah dikontrol GPS. Dia terbang di sini. Oke. Terbang jauh, hilang, kita bingung. Nggak tahu aduh gimana cara mengembalikan, pencet aja nih.
Nanti dia pulang sendiri ke tempat dia terbang. Ih, kayak merpati pos ya. Iya. Iya. Biasanya kalau kayak suami-suami yang juga males udah itu ya, Dipencet aja. pencet aja udah bilang, di mana pi? Itu ya pakai gitu ya. Oke, jadi nih ini untuk balikin ya. Return to home. Nah, kalau maunya berarti itu harus di apa namanya lapangan yang terbuka atau di tempat yang terbuka. Nah, kalau maunya itu bisa nggak sih mereka menghindari juga di atas? Kalau maunya ini siapa tahu udah kejauhan, kita lost contact sama, pernah nggak lost contact sama itu kemudian kita pencet, mereka nabrak-nabrak? Pernah, banyak sekali. Jadi misalnya ini ada bangunan apartemen. Dia terbang, udah lewat bangunan apartemen, ini titik terbangnya dia. Terus lost control, hilang. Terus dia kan harus kembali ke Betul. kan dia menuju jalurnya kan harus lurus ke arah sini ya, nabrak ini juga jatuh. Banyak itu. Kejadian-kejadian seperti itu sering. Ludes ya 15 juta ya? Ya hilang. Ada juga yang lagi terbang kena gangguan, namanya flyaway, itu udah lari nggak tahu kemana. Dan tidak ketemu. Itu Udah. kayak layangan ucul ya. Alias limbung. Apa namanya? Tebal. Ya. Jadi bahasa kerennya tebal gitu ya. Jadi my pen to Mr. Ball. Napo tebal. Mas. Kalau kita nggak pakai tebal-tebal tapi harus ngomong fly away. Oh, fly away. Itu karena sudah pakai sertifikasi. Ya, halal berarti. Mas, apa namanya? Kedepannya nih, kalau aja untuk para pemirsa ingin masuk ke komunitas itu, adakah syarat harus punya unit seperti apa atau bagaimana syarat-syaratnya? Siapa nih yang bakal menjelaskan? Entar, dia dong. Dia masa cuma bilang gini, Agung. Tak bilang, kita ngomong apa adanya nih. Agung kok aisin, udah punya contoh. Ya minimal kita punya unit sendiri untuk latihan. Oh, Gitu. nggak ada yang minjemin gitu. Kalau tergantung yang minjemin nanti. Pelit nih kelihatan nih. Gitu ya, Heeh. unit sendiri. Nah, kalau maunya untuk unit sendiri pertama sudah punya. Yang kedua? Yang kedua bisa menerbangkannya. Kalau maunya susah jawab, silakan untuk hadap kamera. Ya, tolong Pak. Ya. Lambaikan tangan terus kasih sebelahnya. Ya, Dek siapa namanya tadi namanya? Rifki. Oke Mas, berarti harus punya unit ya. Nah, sedangkan kalau maunya untuk unit di sini ada toko-toko yang terdekat nggak nih? Atau langsung bisa sekaligus? Toko terdekat Tokonya hubungi ada Mas dihubungi Mas Afid. Oh, selain Bacan ya. Jual Bacan juga jual drone. Ya, Mas Hafiz sekarang yang minimal dimiliki untuk unitnya itu adalah unit yang apa? Dengan harga berapa? Kalau rata-rata sih yang orang punya ya merek DJI itu Phantom itu yang kebanyakan mereka punya itu ya harga kisaran sekitar 15 jutaan itu. Tapi ada juga yang lebih murah lagi itu sekitar 8 jutaan sekitar. Tapi nggak segitu. jamin bagus terbangnya. Bukan nggak jamin bagus sih. Kalau sistemnya sih beda-beda kan, untuk programnya dia itu yang beda. Itu yang membedakan. Kalau yang kayak Phantom ini dia lebih enak untuk settingnya segala macamnya. Tapi kalau yang di bawah itu lebih sulit. Jadi itu orang-orang yang pengalaman untuk setting-setting itu. Oh, oke. Baik. Oke, ada sesuatu yang akan disampaikan sebagai konklusi, supaya kita tidak fly away. Itu enak lagunya Riri loh. Fly away. Lagunya Riri Mestika, DJ. Apa nih yang mau disampaikan Mas Fahmi atau Mas Agung? Ngapain apa? Surat Surat nikah gitu Mas. Maaf Mas, saya sudah. atau ini paket makanan nanti saya pakai drone. Oh, bagus itu idenya. Ya mungkin apa ya? Kalau mau ada punya unit dan ingin bergabungnya atau seperti apa, maintenance-nya juga ada di mana? Ya, kalau punya unit kalau sebaiknya gabung sama kita Abdi Jawa Timur, langsung daftar lewat Mas Hafid. Terus kita sering ada latihan bareng setiap hari libur lah ya. Latihan di mana Kita seringnya di Kenjeran umumnya ya. Di Kenjeran ada pagoda, sebelahnya pagoda lapangan dan kita latihan di situ. Kenjeran, Janjian pagoda, sebelahnya pagoda ada apa? lapangan. Pantai lah Pak.
Enggak, kalau pantainya seberangnya sana. Pacuan kuda. Oh, saya belum pernah ke sana soalnya. Oke, terus. Nah, di situ kita latihan Supaya setiap kelihatan hari tahu aja. libur, tapi kalau kita komunitas, kita janjian di dalam grup besok latihan. Oke. Nah, kita bareng. Jadi tidak bisa ditentukan oh setiap hari Sabtu atau Minggu, enggak. Kita berdasarkan janjian aja. Ya, kalau maunya untuk update-update pas waktu latihan ada di Facebook, Instagram atau Twitter atau mungkin Friendster. Ada kita. Ada di Facebook, kita Facebooknya Punya Facebook lah, hebat loh. Oh, hebat banget. Saya Friendsteran Mas Yan. Oke. Facebooknya di Andi lo ini keren banget. apa tadi? Ya, saya tekan H, ya, biar balik. Oke. Balik. Iya. Facebooknya di komunitas pilot drone Jawa Timur. Komunitas pilot drone Jawa Jawa Timur. Timur. Komunitas drone Jawa Timur. Ntar yang benar. Ini Komunitas anggota baru drone. nggak sih? Bukan ya? Atau bukan yang bikin Facebooknya? Ketuanya yang siapa nih ketuanya? Gak ada ketuanya. Oh, bendara. Pinjam duit dong. Jadi ini. Jadi ini. Oke, Facebooknya sekali lagi. Facebooknya yang universal, kita komunitas drone Jawa Timur. Jadi semua penghobi, pemilik drone, penyuka drone, kita bisa gabung di sana. Oke. Tuh, untuk Instagramnya kita pakai APDI Jawa Timur. AP DI, Jawa Asosiasi Timur. Pilot Drone Indonesia Jawa Timur. Untuk grup, kalau sudah masuk ke chattingnya di Telegram kita biasanya. Oh, zaman dulu banget ya. Kadang pakai kantor pos tapi nggak nyampe-nyampe. Iya. Alamatnya Telegram apa? Alamat Telegramnya Nomor 69. Iya, nomor 69. biar aman. 69. Ya. 9. Oke, terus apa? Kalau maunya itu Facebook, kenapa saya tadi nanya? Karena kayaknya belum follow Facebook kita ya di Programa 2 ya. Belum. Follow dulu dong sama Twitternya. Ada lah, kemana aja selama ini. Dan ada lagi mungkin alamat yang bisa di attach mungkin. Udah cukup itu aja, masih sementara. Sosmed masih itu ya. Nah, agenda ke depan ada apa nih? Ya, agenda ke depannya sih masih belum direncanakan sih kita, cuma ya yang pasti itu kita terbang bareng dulu, belajar bareng gitu. Wah, terbang bareng. Iya. Iya. Bawa meja belajar gitu. Oke, di mana di atas belajar bareng Iya. gitu ya. Sebetulnya kita agenda udah pasti ada ya. Ke depan ini semua anggota APDI Jatim itu sudah harus memiliki sertifikat. Jadi Oke. itu ke depan. Itu agenda yang yang serius dalam waktu ya? dekat. Jadi kita sekarang lagi mengumpulkan banyak anggota. Nanti anggotanya sudah terkumpul cukup. Kita langsung mengadakan pelatihan karena sertifikasi itu harus lulus kan. Jadi mereka harus latihan dulu. Nanti ya mungkin kita adakan per 6 bulan sekali. Yang nggak lulus bulan ini, 6 bulan kemudian kita ada. Itu program kita tetap sertifikasi nomor 1 karena menerbangkan ini biar aman, biar tidak nabrak rumah, tidak nabrak fasilitas umum, tidak nabrak orang, kita harus terbang aman. Nah itu belajar yang benar, dapat sertifikasi, otomatis orang yang udah pegang sertifikasi sudah mengerti bagaimana terbang, bagaimana peraturan-peraturan dan syarat-syaratnya. Oke. Gitu. Baik. Terakhir saya mau tanya Mas Arif, agak sini dikit dong. Ya. Bentar. Aku pengen nanya. Ini kan bagus kelihatannya ya. Bunyi nggak sih? Pakai mic. Oh iya. Ya. Gimana? Mas, ini kan kayaknya bagus nih buat Programa 2 nih. Oke. Kira-kira TVRI punya nggak ini kayak gini nih? Pasti punya. Pasti punya. Iya. Oke, kalau punya siapa yang biasanya operating? Saya sama teman satu di pemerintahan. Coba, saya nggak percaya salah satu bikin operating di sini. Boleh? Boleh? Diizinkan sama yang punya? Diizinkan nggak? Kira-kira diizinkan nggak? Kalau di dalam ruangan rasanya jangan dulu lah. Dalam ruangan jangan dulu. Oke. Tapi acara apa saja yang pernah diliput pakai drone? Kebetulan yang sudah diliput di kita di sini acara-acara pariwisata, program-program pariwisata di ini kita pakai itu. Saya kira Mas Arif terbang. Iya. Gitu. Ya sudah kalau gitu. Saya biar punya ya. Kapan-kapan saya di syuting dari atas ya. Tak gantung dari bawahnya. Oke. Baik, terima kasih atas kedatangannya teman-teman semuanya.
Ya itulah tadi kenapa saya tanyanya macam-macam gara-gara nggak ada kaos buat saya. Coba deh. Baik kalau begitu kita langsung menuju ke Jakarta untuk mengikuti berita malam. Tapi jangan mana-mana karena saya akan kembali lagi setelah berita malam.